Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safir Alifain Kowi Abantani, NIM 20410501013. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi kas. Akuntansi kas itu sendiri adalah metode akuntansi yang digunakan untuk melacak pendapatan dan pengeluaran. Dengan adanya akuntansi kas ini, kita menjadi tahu berapa pendapatan yang diperoleh dan berapa pengeluarannya. Selanjutnya, macam-macam kas, yaitu kas kecil. Kas kecil merupakan uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek atau giro. Yang kedua yaitu kas di bank. Kas di bank merupakan jumlah kas yang disimpan di bank yang dapat ditarik setiap saat. Dengan menyimpannya di bank, maka perusahaan akan mendapatkan untung dari bunga yang diberikan oleh pihak bank. Semakin besar uang yang disimpan, maka semakin besar pula bunga yang didapatkan. Yang terakhir adalah kas besar. Kas besar adalah uang perusahaan yang jumlahnya relatif besar. Kas besar ini juga disimpan di bank karena nilainya yang relatif besar atau banyak jika dicairkan dalam bentuk uang kertas, sehingga perusahaan menyimpannya dalam rekening giro. Kas besar bisa disebut juga dengan kas di bank. Dengan disimpan di bank, uang perusahaan yang nilainya besar ini sangatlah aman. Fungsi kas besar adalah untuk membeli atau membayar transaksi tertentu yang nilainya besar. Contohnya yaitu rekening giro, deposit berjangka, dan deposit tidak berjangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utami Mungkaran, NIM 20410501014. Saya akan menjelaskan mengenai bentuk pembukuan kas. Terlebih dahulu kita akan bahas mengenai pengertian buku kas. Buku kas adalah buku yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran uang kas. Jadi buku kas ada dua macam, yaitu satu, buku kas harian adalah buku yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan selama satu hari. Dua, buku kas bulanan adalah buku kas yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan selama satu bulan, dimulai dari awal bulan sampai akhir bulan. Dan kita akan membahas bentuk buku kas. Yang pertama adalah buku kas bentuk skonto. Buku kas bentuk skonto adalah buku kas yang lanjur atau kolomnya dibagi menjadi dua bagian. Bagian kiri merupakan sisi debit atau mencatat penerimaan, dan bagian kanan merupakan sisi kredit atau mencatat pengeluaran. Dua, buku kas bentuk stafel. Buku kas bentuk stafel adalah buku kas yang bagian debit dan kredit letaknya berdekatan. Bagian debit untuk mencatat penerimaan dan bagian kredit untuk mencatat pengeluaran. Saldo merupakan selisih antara jumlah debit dan kredit. Cara pembukuan buku kas. 1. Saldo awal dicatat di sebelah debit. 2. Kas bertambah dicatat sebelah debit. 3. Kas berkurang dicatat sebelah kredit. 4. Saldo adalah dihitung dari selisih debit dengan kredit. 5. Saldo akhir dicatat di jumlah yang lebih kecil. 6. Penutupan jumlah debit dengan jumlah kredit harus sama. 7. Saldo awal bulan berikutnya dibuka menjadi 7. Saldo awal bulan berikutnya dibuka kembali dengan cara disilang. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dita Eka Kusuma, NIM 20410501122. Di sini saya akan membahas tentang rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah sebuah rangkaian informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan kas, seperti perbedaan antara catatan bank dengan catatan kas nasabah. Rekonsiliasi bank perlu dilakukan semata untuk tujuan tertentu, salah satunya adalah untuk memastikan adanya persamaan pencatatan atau justru perbedaan di antara laba perusahaan dengan informasi bank.
Slide selanjutnya akan membahas tentang contoh. Di bawah ini terdapat informasi mengenai catatan dari PT Fathia pada akhir Oktober 2000. Sebagai berikut: A. Saldo menurut catatan Bank BNI akhir Oktober sebesar 7.463. B. Beban jasa bank yang dicatat oleh perusahaan sampai akhir Oktober yaitu 15 juta. C. Saldo kas menurut catatan perusahaan akhir Oktober menunjukkan saldo 7.190. D. Setor oleh perusahaan yang sampai akhir Oktober belum sampai pada catatan bank sebesar 1.700.000. E. Bank BNI berhasil menagih wesel milik perusahaan sebesar 1.200.000 ditambah pendapatan bunga sebesar 36.000 sampai akhir Oktober belum diketahui oleh perusahaan. F. Cek yang masih beredar sampai akhir Oktober sebesar 772. Selanjutnya yaitu pembahasan PT Fathia rekonsiliasi bank untuk 31 Oktober 2000. Saldo catatan menurut bank yaitu 7.463 ditambah dengan setoran dalam perjalanan sebesar 1.700.000 dengan hasil 9.163. Selanjutnya dikurangi dengan cek yang masih beredar sebesar 772. Hasilnya saldo menurut bank yang benar 8.391. Saldo kas menurut depositor sebesar 7.190 ditambah dengan penagihan yang dilakukan oleh bank sebesar 1.216, yaitu dengan hasil 8.406. Dan dikurangi beban jasa bank sebesar 15.000 dan hasil akhir saldo menurut perusahaan yang benar adalah 8.391. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.